Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saya ikhwah, saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asyhadan Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus dan juga menolong kita untuk bisa istiqomah di atas ketaatan kepada-Nya. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, sebagai Rabb alam semesta yang telah menciptakan seluruh alam semesta termasuk diri kita beserta dengan kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka sepantasnya bahkan wajib atas kita untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya rasa syukur kita atas kenikmatan tersebut. Dan di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan kenikmatan yang ada pada diri kita, terutama nikmat kesempatan waktu luang, nikmat kesehatan, untuk mentadabburi, untuk mempelajari, memahami, merenungkan dan berusaha mengamalkan isi daripada kitab suci kita yang mulia, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, yang berisikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi petunjuk untuk kita menjalani kehidupan di dunia menuju akhirat. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimakumullah, kita telah sampai di surah yang lebih dikenal dengan nama Al-Bayyinah, ya, surat yang ke-98. Di sini kata penulis kitab Tafsir As-Siddi rahimahullah ta'ala, itu Syabir Rahmati Nasir As-Siddi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan tafsiru surati lam yakun. Jadi sebagian ulama menyebut nama surat ini dengan menyebutkan kata pertama di dalam surat ini, itu lam yakun. Kalau lengkapnya ya lam yakunil ladzina kafaru dan seterusnya. Kemudian ulama yang lainnya, dan itu kebanyakan para ulama yang kita juga dapati di negeri kita, di mushaf yang kita baca setiap hari, disebut dengan surat Al-Bayyinah. Ada ulama yang lainnya menyebutkan surat ini dengan sebutan nama surah Al-Qayyimah. Al-Qayyimah. Kalau Al-Bayyinah itu juga diambil dari ayat yang pertama, yaitu kata terakhir, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian diulang lagi di ayat yang keempat, mimba dimaja'at humul bayyinah. Maka surat ini disebut sebagai surah Al-Bayyinah. Sedangkan yang lainnya menyebut surat ini dengan sebut Al-Qayyimah karena disebutkan juga di dalam surat ini di ayat yang ketiga. Itu ada kalimat fiha kutubun qayyimah. Ada kata qayyimah di situ. Juga di ayat yang kelima, wadzalika dinul qayyimah. Jadi para ulama rahimahumullah ajmain memberikan nama surah dari surah-surah Al-Quran itu tentunya berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Intinya penyebutan surat itu adalah menunjukkan intisari, isi daripada satu surat itu tentang apa. Dalam surah Al-Bayyinah ini ya, karena kita lebih kenal ya, lebih ma'ruf dengan kata Bayyinah, disebutkan sebagai surah Bayyinah karena memang isinya tentang
penjelasan. Jadi kata al-bayyinah itu dari kata bayan, artinya penjelasan. Artinya penjelasan yang sangat jelas, yang sangat nyata. Atau dalam terjemahan itu sering digunakan dengan bukti nyata. Nah, surah ini merupakan surah Madaniyah, dan itu menurut pendapat kebanyakan para ulama ahli tafsir. Dikarenakan di dalam surah ini nanti berisikan tentang ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang mana ahlul kitab ini kebanyakan mereka tinggal di Madinah. Nah, sedangkan kita tahu Rasulullah SAW itu juga tinggal di Madinah setelah hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Maka surah ini dinilai sebagai surah Madaniyah. Nah, kita masuk, berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakun itu artinya tidaklah keberadaannya siapa? Itu orang-orang yang kufur. Alladzina kafaru, tidaklah keberadaan orang-orang yang kufur min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan kalangan orang-orang musyrikin, munfakina, tidaklah keberadaan mereka itu munfakina. Nah, munfakina itu artinya apa? Melepaskan diri mereka, melepaskan diri untuk meninggalkan. Nah, nanti di tafsirnya berlepas diri dari apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan kekufuran mereka. Jadi orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin itu tidak akan meninggalkan kekafiran mereka. Nah, mereka tetap berada di atas kekufuran. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai pun al-bayyinah, penjelasan yang sangat nyata atau bukti nyata itu mendatangi mereka. Jadi sampai ada bukti yang nyata itu mendatangi mereka, ya mereka tidak akan meninggalkan kekufurannya. Nah, kemudian al-bayyinah itu apa? Atau siapa? Penjelasan yang nyata itu apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menafsirkan kata al-bayyinah ini di ayat berikutnya, yaitu rasulun. Sehingga kalau di dalam bahasa Arab, i'rab istilahnya ya, i'rabnya kata rasulun ini dia sebagai badal dari al-bayyinah. Sehingga al-bayyinah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu utusan minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberikan penjelasan dengan nyata itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yatlu, yang beliau itu membacakan, suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Ya, suhuf artinya lembaran-lembaran yang berisikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan suhufan karena itu dulu berupa lembaran-lembaran mutahharah yang suci. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya, maksudnya di dalam lembaran-lembaran yang suci tersebut terdapat kutubun qayyimah. Kutub itu jamak dari kitab. Jadi di dalam suhuf itu ada kitab-kitab yang lurus, maksudnya yang benar. Nah, mungkin kita akan bingung kalau memahami kata kutub itu seperti yang kita pahami. Kutub itu kayak gini, misalkan kitab, lembaran-lembaran di dalamnya kok ada kitabnya, itu gimana? Ya, nanti akan dijelaskan. Yang dimaksud kutub di situ adalah isi daripada kitab, yaitu berupa khobar, berita, berupa perintah, berupa larangan. Isinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam suhuf, di dalam lembaran yang suci itu terdapat isi kitab-kitab yang lurus, yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba, dan tidaklah, ma di sini ma nafiyah yang berarti tidak, dan tidaklah orang-orang yang diberikan kitab pada mereka,
utul kitab, itu diberi kitab, berarti siapa mereka? Ahlu kitab. Nanti akan dijelaskan juga ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Jadi tidaklah orang-orang ahli kitab itu tafarraqah, berpecah belah, illa kecuali min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Penjelasannya nyata. Itu siapa tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka tidaklah berpecah belah sampai datang al-bayyinah kepada mereka. Kemudian wa ma umiru illa liya'budullah. Padahal mereka itu tidaklah diperintahkan illa kecuali liya'budullah, agar mereka itu menyembah Allah. Jadi mereka itu tidak diperintah kecuali agar mereka menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddina, dalam keadaan mengikhlaskan, lahu hanya untuk Allah, ikhlas hanya kepada Allah, ad-dina terhadap agamanya. Maksudnya mengikhlaskan agamanya. Din di sini artinya agama, yang berarti amalan. Jadi lakum dinukum waliyadin, maknanya lakum a'malukum, artinya amalan, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunafa'a, juga dalam keadaan lurus. Ya, hunafa, hanif, itu sering diterjemahkan lurus, padahal arti aslinya itu bukan lurus, Pak. Hunafa itu malah justru arti aslinya itu bengkok, tapi bengkoknya dari kesyirikan. Makanya itu bengkok meninggalkan kesyirikan. Misalkan kesyirikan ada di hadapan, maka dia akan belok, bengkok. Nah, secara bahasa kenapa? Karena kata ahnaf itu dalam bahasa Arab umum, itu orang yang punya penyakit tangan atau kakinya bengkok, itu disebut ahnaf. Jadi kata hanif itu artinya adalah membelok dari kekufuran atau dari kesyirikan. Artinya apa? Ya lurus menuju jalan kebenaran gitu. Jadi kata hunafa itu arti aslinya seperti itu. Kemudian wa yuqimus sholata, dan mereka itu diperintahkan untuk apa? Mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakah, dan diperintahkan untuk membayar zakat, ya, menunaikan zakat. Nah, dari sini juga kita ketahui bahwasanya syariat sholat dan juga syariat zakat itu sudah ada sejak syariat sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari kalangan ahlu kitab itu juga ada syariat sholat dan zakat. Wadzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Jadi ketika seorang itu beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuknya, dia lurus tidak menyimpang, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka itu adalah agama yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan dari kalangan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka dalam keadaan kekal di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Syarrul bariyah, syar artinya paling buruk, bariyah itu adalah artinya makhluk atau manusia. Nah, itu orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Ini yang bicara siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan orang kafir itu seburuk-buruk makhluk, nah kalau mereka itu adalah orang yang paling buruk, tidak perlu kita menjadikan dia sebagai kekasih gitu. Makanya dalam banyak ayat dalam surah Al-Maidah, An-Nisa, itu banyak ayat yang melarang kita sebagai hamba Allah untuk menjadikan orang kafir itu sebagai kekasih, sebagai wali. Jangan kita jadikan mereka sebagai wali kita. Karena apa? Karena mereka seburuk-buruk makhluk. Loh, kok bisa? Siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan.
Allah yang menciptakan kita semua dan Allah yang menyatakan seperti itu. Jadi kita harus yakin. Sebaliknya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilu sholihat, dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi kalau orang yang beriman itu makhluk yang paling baik. Meskipun ya namanya manusia kadang perangainya tuh buruk, kadang punya sifat yang jelek terhadap sesama manusia, tapi masih mending saya gitu. Karena dia itu masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun bukan berarti kita membenarkan kesalahannya, keburukannya bukan. Tapi kita mengambil dari sisi baiknya dia itu masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum, balasan mereka inda rabbihim, di sisi Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah jannatu adn, surga adn. Nah, ini balasan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mendapatkan surga adn. Yang sifat surga adn itu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, tentunya sungai-sungai yang indah. Dan perkara yang maklum ya, kalau kita hidup di dunia sini aja, kita merasakan kalau pengen refreshing itu, kalau lihat sungai yang seger, itu bersih, indah, itu ya senang. Ya masalahnya kalau kita di kota tidak ada. Kalau kita di kota lihat sungai malah isinya kotoran-kotoran, itu yang menjadi PR kita. Tapi kalau masih di daerah pedesaan yang masih bersih, jernih, itu senang rasanya melihat apa sungai-sungai airnya bersih, seger, itu senang rasanya. Khalidina fiha abada. Ya. Mereka itu di surga dalam keadaan kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah telah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun juga ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini namanya kalau orang cinta, cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, cintanya terima. Kita cinta kepada Allah, Allah pun juga cinta kepada kita. Kita ridho kepada Allah, Allah pun juga ridho kepada kita. Dzalika liman khasyya rabbah. Hal itu balasan surga, kemudian Allah ridho kepada mereka. Hal itu semua liman, untuk siapa saja yang khasyya rabbah, takut kepada Rabbnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sifatnya orang yang beriman. Bahkan itu merupakan sifatnya para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir itu, ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanyalah para ulama. Nah, jadi kalau orang yang punya ilmu, tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, pasti akan merasa takut kepadanya. Namun takutnya yang membuahkan kepada rasa atau sikap beribadah kepadanya, taat kepadanya. Nah itu terjemahan secara ringkas dari surah Al-Bayyinah. Kita baca tafsir dari Al-Mufassir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Tidaklah keberadaan orang-orang yang kufur dari kalangan ahli kitab. Dari kalangan ahli kitab ini siapa? Maksudnya adalah minal Yahudi wan Nasara, dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa orang-orang Yahudi dan Nasara itu disebut sebagai ahli kitab? Karena mereka itu kaum yang memang memiliki kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi mereka. Orang-orang Yahudi, nabi mereka siapa? Nabi Musa dengan kitabnya apa? Taurat. Adapun orang Nasara, nabi mereka siapa? Nabi Isa dengan kitabnya Injil. Nah, adapun nabi-nabi yang lain itu mereka memiliki juga kitab, mereka memiliki suhuf, lembar-lembaran, namun tidak diketahui keberadaannya masih atau tidak. Adapun yang masih ada, meskipun dengan catatan, meskipun sudah banyak ada perubahan,
Nah, itu masih ada ya orang-orang apa Yahudi dan Nasrani itu, kitab Taurat dan kitab Injil. Meskipun sudah banyak perubahan, ada perjanjian lama, perjanjian baru dan seterusnya, revisi dari ya, ulama-ulamanya mereka, pendeta-pendeta mereka. Nah, namun mereka tetap disebut sebagai ahli kitab. Nah, ahli kitab. Nah, dibedakan dengan apa? Wal musyrikina. Adapun orang musyrikin ini maksudnya adalah min sa'iri asnafil umam, dari seluruh kelompok-kelompok umat manusia selain ahli kitab, selain orang-orang yang beriman. Maka sisanya adalah orang-orang musyrik karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun dijelaskan para ulama berdasarkan dalil juga dalam Al-Qur'an, hadis, ahli kitab pun juga melakukan kesyirikan. Ya. Kesyirikannya apa? Agama Nasara misalkan menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Bahkan lebih parah lagi, Allah itu disebut sebagai satu dari 3 Tuhan. Itu sudah bentuk apa? Bentuk kesyirikan. Ya, mempersekutukan Allah. Allah punya sekutu. Allah punya apa? Teman dalam apa? Ketuhanannya. Itu namanya bentuk kesyirikan. Demikian pula orang Yahudi sudah sejak zaman dahulu itu mengatakan siapa yang dijadikan anaknya Allah? Bagi mereka Uzair. Ya, Uzair ibn Allah. Nah, itu bentuk kesyirikannya mereka. Ya, namun mereka dibedakan dari orang musyrikin secara umum karena mereka memiliki kitab, dan ada kekhususan yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, itu tentang apa? Tentang sembelihannya. Jadi sembelihan ahli kitab itu halal untuk kita kaum muslimin. Jadi misalkan di sekitar kita ada orang-orang Nasoro, nah, mereka menyembelih ayam, menyembelih kambing, kemudian kita dikasih, tidak ada masalah, terima aja makan, itu halal sembelihannya. Namun kalau orang musyrikin tidak halal, haram. Nah, kalau orang musyrik itu kekhususan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa. Jadi dibedakan antara orang musyrik yang umum. Nah, orang musyrik yang umum itu seperti apa? Kalau di sekitar kita berarti seperti Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, itu orang musyrik seperti itu. Nah, adapun apa Nasara itu termasuk dari kalangan ahli kitab. Dan permasalahan fikih yang lainnya juga masih banyak kekhususan yang lain, atau apa seperti wanitanya ahli kitab itu boleh dinikahi muslim laki-laki. Nah, tapi dengan syarat muhsanat, ya, wanita ahli kitab yang menjaga dirinya, yang tidak berbuat dosa besar seperti zina, yang mereka menjaga dirinya, itu diperbolehkan dinikahi untuk laki-laki muslim. Tapi sebaliknya tidak. Kalau perempuan muslimah tidak boleh menikahi laki-laki ahli kitab. Ya, karena namanya laki-laki itu akan menjadi pemimpin. Nah, jangan sampai wanita muslimah itu dipimpin sama orang-orang kafir non-Islam. Tapi kalau laki-lakinya muslim, nah, bisa memimpin ya, wanita ahli kitab dengan harapan nanti bisa memasukkannya dia ke dalam agama Islam. Harapannya begitu itu. Namun itu banyak syarat yang harus dipenuhi, tidak sembarangan berarti boleh. Nah, ini kan itu banyak syaratnya, bisa dikaji lagi dalam pembahasan fikih. Itu dari kalangan ahli kitab. Kemudian musyrikin. Ayat yang pertama Allah Ta'ala dari berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina. Berikutnya Allah Ta'ala firmankan munfakina. Ya. Munfakina tadi artinya apa? Berlepas diri, meninggalkan. An kufrihim. Jadi mereka itu tidaklah berlepas diri meninggalkan an kufrihim, dari kekufuran mereka, wa dhalalihim, dan kesesatan mereka, alladzi hum alaihi, yang mereka itu berada di atas kekufuran dan kesesatan tersebut. Mereka enggak akan lepas dari kekufurannya, enggak akan meninggalkan kekufurannya. Maksudnya la yazaluna. La yazaluna itu artinya terus menerus, senantiasa, tidak akan lepas. Fi ghayyihim, di dalam penyimpangannya, wa dhalalihim, dan dalam kesesatannya. La yaziduhum mururus sinin,
illa kufra. Tidaklah murur sinin, itu perjalanan waktu, itu tidaklah yazidu, menambahi kepada mereka, menambahkan mereka, melainkan kufra, kekufuran. Artinya meskipun waktu ini berjalan terus, itu nggak akan nambahi mereka, kecuali hanya akan nambah apa? Kekufuran aja terus. Nah, itu kondisi ahli kitab dan orang-orang musyrikin. Mereka terus berada di dalam kekufurannya. Hatta, sampai, lanjutannya, ta'tiyahumul bayyinah, sampai mendatangi mereka al-bayyinah, penjelasan yang al-wadihah, yang jelas, yang nyata, wal burhanu as-sati'u, dan bukti yang tegas, bukti yang pasti. Itu al-bayyinah, maknanya adalah penjelasan yang sangat jelas dan bukti yang pasti, yang tegas. Cuma kemudian fassara di sini hanya menafsirkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafsirkan tilkal bayyinah, al-bayyinah itu dengan mengatakan faqala, lalu Allah berfirman rasulun minallah. Ya, rasulun minallah. Al-bayyinah itu maknanya adalah rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah arsalahullahu yad'u nasa. Allah telah mengutus beliau, mengutus rasul tersebut, yad'u nas, menyeru kepada umat manusia, ilal haqqi, mengajak kepada kebenaran, menyeru kepada kebenaran. Wa anzala alaihi kitaban, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada rasul tersebut kitab, yatluhu, yang rasul tersebut akan membacakannya, menyampaikannya, liyu'alliman nas, untuk mengajari umat manusia al-hikmah. Ya, hikmah artinya apa? Ilmu, pengetahuan yang berisi dengan kebijaksanaan, itu makna hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Artinya apa? Membersihkan mereka dari kotoran-kotoran, noda-noda kekufuran dan kesyirikan. Nah, jadi mengajari mereka ilmu yang benar, mengajari mereka akidah yang benar, beribadah hanya kepada Allah, agar mereka itu bersih dari dosa-dosa, bersih dari noda-noda kekufuran dan kesyirikan. Itu tugas para rasul. Wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan mereka minal zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Walihada, oleh karena inilah qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yatlu suhufan mutahharah. Dia atau beliau rasul tersebut itu yatlu, membacakan, suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Lembaran yang suci itu maksudnya adalah mahfuzun, terjaga. Mahfuz itu dijaga, hafidhu yahfazu, yang menjaga. Maksudnya adalah suhuf itu terjaga an qurbani syayatin, dari pendekatannya setan-setan. Jadi setan-setan nggak bisa mendekati suhuf tersebut, ya, karena Allah sucikan, Allah bersihkan suhuf tersebut. Atau suhuf itu berisikan apa? Wahyu dari Allah. Artinya apa itu? Firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang setan itu tidak bisa mendekati. Bahkan setan itu pasti akan lari, sebagaimana telah kita ketahui juga. Kalamullah, kan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suhuf, maknanya dalam kitab, dalam Al-Qur'an. Kalau kita membacakan kalamullah, itu akan mengusir setan. Ya, seperti dalam apa? Ruqyah, kan itu. Nah, kita meruqyah itu kita baca apa? Kita bacakan Al-Qur'an di antaranya gitu. Nah, atau doa-doa yang ma'thurah. Nah, makanya setan itu tidak bisa mendekatinya. Suhufan mutahharah. La yamassuha illal mutahharun. Ya, tidaklah menyentuh suhufan mutahharah tersebut melainkan al-mutahharun, orang-orang yang disucikan. Al-mutahharun ini orang-orang yang suci, atau dalam tafsiran yang lain itu malaikat.
Atau secara umum makna mutahharun itu berarti orang-orang yang suci, yang bersih. Maka sehingga juga di antara adab di dalam kita membaca Al-Quran, kalau kita memegang mushaf, itu hendaknya kita bersuci terlebih dahulu. Ya, kita wudhu. Jadi tidaklah menyentuh mushaf Al-Quran itu melainkan harus bersuci. Li'annaha, dikarenakan dia itu suhuf mutahharah itu fi a'la ma yakunu minal kalam, merupakan atau berkedudukan fi a'la, di tempat yang paling tinggi, ma yakunu terhadap apa yang keberadaannya itu merupakan kalam, yaitu ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang namanya kalam, yaitu kalamullah, maka itu adalah perkara yang suci, perkara yang terjaga, perkara yang sangat tinggi sekali. Kemudian walihada, oleh karena ini, qala anha, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang suhufan mutahharah tersebut, fiha kutubun qayyimah. Fiha maknanya adalah fi tilkas suhuf, di lembaran-lembaran tersebut. Nah, terdapat apa di dalam lembaran-lembaran tersebut? Kutubun qayyimah, terdapat kitab-kitab yang tegak, yang lurus. Maksudnya daripada kitab ini apa? Tadi sudah kita singgung, lembaran-lembaran, kok di dalamnya ada kitab. Maksudnya gimana? Nah, kutub ini maksudnya adalah akhbarun shadiqatun, yaitu berita-berita yang benar, berita-berita yang jujur. Wa awamiru adilatun, dan berisikan tentang perintah-perintah yang adil. Tahdi ilal haq, yang memberikan petunjuk menuju kepada kebenaran, wa ila thoriqin mustaqim, dan mengajak atau menyeru kepada kebenaran dan kepada jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Faida ja'athum hadhil bayyinah, nah, kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, maka apabila telah datang kepada mereka al-bayyinah ini, fahina idin, maka pada saat itulah yatabayyanu, menjadi jelas, talibul haqqi, orang yang mencari kebenaran, mimman, dari orang yang laisa lahu maqsidun fi talabihi, orang yang tidak memiliki tujuan di dalam mencari kebenaran. Ya, maksudnya tadi disebutkan ada orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Itu mereka itu tidaklah berpecah belah, melainkan setelah datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang punya niatan jujur mencari kebenaran, itu pasti dia akan apa? Mengikuti kebenaran. Nah, kebenaran itu berada di pihaknya Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus rasulnya. Sehingga kalau orang benar-benar jujur dalam mencari kebenaran, dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin itu terus-menerus di dalam kekufurannya, tidak mau melepaskan diri mereka, tidak mau meninggalkan kekufurannya, meskipun sudah datang penjelasan yang sangat jelas tersebut. Ya, maka di sini kata Syekh, fa yahliku man halaka an bayyinah, maka binasalah orang yang binasa dikarenakan bayyinah tersebut. Artinya kalau dia tidak mau mengikuti al-bayyinah, yaitu Rasul, maka dia akan binasa. Ya, sebaliknya, fayahya man hayya an bayyinah, maka hiduplah dia, orang yang hidup dari al-bayyinah tersebut. Maksudnya gini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas kalau kita jelaskan itu secara sejarah, orang-orang dahulu di zaman Rasulullah kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum seseorang yang kita cintai, kita hormati, yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi rasul, intinya gitu. Sebelumnya ya, sebelum diangkat menjadi rasul, berarti sebelum menjadi bayyinah, sebelum menjadi penjelasan yang sangat jelas. Itu orang-orang dahulu itu mereka itu tidak berpecah belah.
Mereka itu bersatu dalam hal apa? Dalam hal menilai ya, seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah ini, Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka percaya dengan seorang pemuda ini dianggap sebagai al-amin. Mereka itu tidak ada yang beda pendapat, tidak berpecah belah itu. Percaya dengan bahwa ini seorang yang jujur, seorang yang tidak pernah berdusta. Sehingga orang-orang dahulu itu jika menitipkan barang-barang berharga mereka itu pasti dititipkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampai pun pernah itu Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, beliau masih punya tanggungan. Ternyata ada barang titipan yang masih dititipkan ke beliau, miliknya orang musyrikin gitu. Maka beliau pun mengutus ya, sahabatnya untuk kembali ke Mekah untuk mengembalikan barang-barang titipannya ini. Mereka berarti dulunya itu masih bersatu, tidak terpecah belah. Nah, lalu kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai rasul, menjadi bayinah, maka mereka pun berpecah belah. Ada yang mengikuti beliau, ada yang ingkar kepada beliau. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi kesimpulan dari surah Al-Bayyinah itu intinya seperti itu. Ya, mungkin kadang kalau kita baca sendiri, apalagi kalau baca suratnya aja tanpa tafsir, itu kadang kita sulit untuk memahami. Tapi kalau kita membaca beberapa referensi tafsir, jadi intinya kita kembalikan ke sejarah. Ya, sejarahnya dulu mereka orang-orang ahli kitab dan orang musyrikin. Nah, kalau di Mekah kan orang-orang musyrikin. Di Mekah itu banyaknya orang-orang musyrikin. Nah, musyrikin Quraisy. Nah, mereka dulunya itu bersatu, ya, percaya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau diangkat jadi Rasul, maka mereka berpecah belah. Ada yang masuk Islam, ada yang tetap kufur. Nah, demikian pula dengan ahli kitab. Nah, ahli kitab itu di dalam kitab-kitab mereka itu sudah disebutkan keterangan bahwasanya nanti ada nabi terakhir. Nah, ada nabi terakhir. Yang mana nabi terakhir itu nanti akan hijrah dan menetap di kota Madinah. Nah, sehingga orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani pun banyak yang berbondong-bondong pindah ke Madinah menunggu. Mereka itu menanti datangnya Rasul itu. Nah, bahkan mereka mengira, orang Yahudi mengira nanti Rasul terakhir itu dari kalangan orang Yahudi. Nah, orang Nasrani juga mengira nanti Rasul lagi itu dari kalangan orang Nasrani. Ternyata akhirnya mereka itu kecelek gitu. Nah, yang mereka itu Yahudi Nasrani itu dari kalangan Bani Israel. Jadi sebagaimana sudah pernah kita sampaikan ya. Jadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, Nabi Ibrahim punya anak. Yang satunya namanya Ishak, yang satunya namanya Ismail. Nah, dari Ishak ini punya anak namanya Yakub. Ya, Yakub inilah yang nama lainnya Israel. Sehingga turunan bawahnya itu namanya Bani Israel. Ada Nabi apa? Ada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ada surat Yusuf kan banyak kan itu saudara-saudaranya. Dan ada Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua adalah nabinya Bani Israel. Nah, ternyata nabi terakhir yang dinanti-nanti itu bukan dari kalangan Bani Israel, malah dari Bani Ismail alaihi wassalatu wassalam. Nah, dari Bani Ismail lahirlah seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi Rasul dan Nabi terakhir, sehingga mereka pun banyak yang kecewa. Nah, kalau mereka yang jujur, ya mereka tetap mengikuti kitab mereka. Oh, berarti saya mengikuti Muhammad bin Abdullah, masuklah mereka ke dalam agama Islam. Tapi kalau yang mereka nggak mau, ya mereka berpecah belah itu tadi. Makanya mereka berpecah belah, ada yang masuk Islam, ada yang tetap Nasrani, ada yang tetap Yahudi. Dan mereka berpecah belah. Itu inti daripada maksud kenapa mereka itu berpecah belah. Jadi berpecah belahnya ketika telah datang bayyinah, setelah datang penjelasan yang nyata. Siapa itu penjelasan yang nyata? Itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena masih waktu Isya, ini kita cukupkan dulu sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan kita akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.